Tidak mengatakan mie instan adalah makanan sampah. Hingga saya melihat pabrik mie instan Korea ini, barulah saya benar-benar memperbarui pemahaman saya. Ternyata mie instan digulung sungguh dapat membuat kecanggihan dan kehebatan buatan tak bisa bersembunyi. Tukang ahli pertama-tama mengambil tulang sapi yang besar dan nyata. Satu persatu diletakkan di atas jalur konveyor. Pemandangannya sangat megah sampai-sampai saya curiga ini sedang membangun tembok besar. Tulang-tulang sapi ini bukan sekadar pajangan. Mereka akan dikirim ke mesin penghancur tulang yang ganas. Saat roda gigi berputar dengan liar, tulang sapi yang dulunya tak terhancurkan seketika hancur lebur menjadi debu, menjadi serpihan. Kemudian serpihan tulang ini dituangkan semua ke dalam saringan silinder besar. Kemudian diangkat dengan crane, dimasukkan ke dalam wadah silinder khusus. Kaldu yang direbus dari tulang sapi murni adalah keberadaan yang benar-benar tanpa sedikit pun kecanggihan atau kehebatan buatan. Air mendidih dituangkan, lalu tutup rapat. Dimasak selama 5 jam penuh. Selama kaldu dimasak, para pekerja juga tidak santai. Potongan daging sapi beku utuh dikirim ke mesin pemotong otomatis. Seketika dipotong menjadi irisan daging dengan ketebalan yang merata. Inilah yang disebut mie daging sapi rebus merah yang sebenarnya. Tidak seperti beberapa produsen. Daging sapinya cuma hayalan. Sepenuhnya menguji kemampuan sugesti psikologismu. Potongan daging yang sudah rapi, kemudian dikirim ke mesin lain. Dipotong menjadi kubus kecil yang sempurna. Setelah daging sapi ini dimasak, dalam sekejap, akan berkolaborasi dengan paket saus di mie instan. Lihat di samping, para tukang sedang sangat sibuk menyiapkan paket sayuran. Daun bawang dengan cepat dikupas kulitnya. Bawang bombay dimasukkan utuh ke dalam mesin pencacah. Dalam 1 detik, menjadi potongan bawang yang halus dan merata. Kemudian potongan sayuran ini juga harus menjalani proses dehidrasi. Dimasukkan ke dalam paket sayuran sesuai proporsi yang tepat. Tiba-tiba saya mengerti. Tidak heran saat saya membuat mie instan. Selalu terasa bahwa sayuran lebih banyak daripada daging. Ternyata mereka sudah unggul dari sumber produksinya. Pembuatan paket saus juga sangat teliti hingga luar biasa. Bumbu rahasia dan kaldu tulang sapi yang baru saja direbus dihaluskan dengan baik. Kemudian tambahkan bubuk cabai merah dan terus aduk. Sausnya kental dan wangi. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat air liur mengalir. Setelah dikemas, harus melalui proses pendinginan. Perlakuan ini lebih istimewa dibandingkan musim panas kita. Ini saatnya jiwa dari mie instan. Kulit mie juga muncul dengan megah. Para pekerja ahli menuangkan air alkali mie yang sedikit kuning ke dalam mesin. Cairan ajaib ini adalah senjata rahasia tekstur mie yang kenyal dan lembut. Selanjutnya, tepung gandum dimasukkan ke dalam mesin pencampur adonan. Mesin mulai mengaduk dengan keras. Seketika mengingatkan kita, ketika ibu kita menguleni adonan di rumah dengan semangat. Namun, efisiensi mesin jelas mengungguli keterampilan ibu kita. Dengan cepat, adonan yang telah dicampur melewati beberapa mesin penggiling. Dari potongan mie yang tebal, secara bertahap digiling menjadi kulit mie yang sangat tipis hingga tembus cahaya. Kemudian dikirim ke pemotong. Memotong menjadi gulungan mie instan yang kita kenal. Kulit mie saat ini masih setengah jadi. Mereka akan cepat dikirim ke mesin pengukus suhu tinggi. Uap pada suhu 180 derajat. Seketika mengukus mie hingga matang. Menampilkan warna menggiurkan yang berkilau kemasan. Seolah-olah memiliki filter penggugah selera. Kulit mie yang telah dikukus melalui proses pengeringan otomatis. Pengeringan dengan udara panas. Benar-benar tidak digoreng. Indeks kesehatan langsung meningkat. Pabrik bahkan dengan perhatian telah menyiapkan sekumpulan palu kecil untuk meratakan bagian permukaan mie yang menonjol. Begitu dilihat, ini pasti disukai oleh orang yang memiliki gangguan obsesif-kompulsif. Tahap terakhir adalah bagian yang paling penting. Setiap lembar mie secara presisi diletakkan paket sayuran dan paket bumbu. Setelah dikemas oleh mesin pengemas otomatis. Jika suatu hari kamu menemukan mie instan tidak memiliki paket bumbu, harap diingat, masalah pasti terletak pada langkah ini. Sampai di sini, satu generasi yang memiliki daging sapi asli. Mie daging sapi merah bakar baru saja lahir. Akhirnya, mie ini akan diangkut secara seragam ke berbagai supermarket besar di Korea untuk dijual. Satu generasi seharga 2.200 won, atau sekitar 10 yuan. Jujur saja, menghabiskan 10 yuan, kamu bisa menikmati satu mangkuk penuh bahan dan rasa yang enak. Mie instan yang benar-benar memiliki daging sapi. Apakah kamu yakin tidak ingin mencoba satu generasi? Cobalah satu generasi.